Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqati. Setiap anak tergadai dengan akikah. Kalau tanah kita tergadai, kita tebus. Kalau cincin kita tergadai, kita tebus. Kalau STNK, BPKB kita tergadai, kita tebus. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya, cukur gundul. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Begitu cara menebus anak. Maka akikah ini hukumnya sunnah muakkad. Akikah saya adalah tanggung jawab bapak saya. Akikah saya tanggung jawab ayah saya. Maka bapak ibu yang anaknya belum akikah, maka bertanggung jawab. Tapi tidak wajib. Hanya sampai pada sunat muakkadah. Sunat muakkad, nggak sampai wajib. Adapun orang tua kita belum akikah, bukan urusan kita. Saya jelaskan sekali lagi. Saya belum akikah, itu tanggung jawab bapak saya. Tapi bapak saya belum akikah, bukan urusan saya. Bukan tanggung jawab saya. Dan akikah ini bukan wajib. Sunat muakkad. Bagi yang nggak punya duitnya, nggak apa-apa. Yang punya duitnya sekarang, silakan akikahkan anaknya. Dalam mazhab Syafi'i, akikah setelah dewasa hukumnya boleh. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang ada itu ayah mengakikahkan anak. Adapun anak mengakikahkan ayah, hukumnya mubah. Terhitung sebagai sedekah, bakti kepada orang tua. Nah, duitnya ada 5 juta. Orang tuanya belum akikah. Maka dia buat dua-dua. Ini 2,5 juta untuk akikah, 2,5 juta untuk kurban. Kirim ke kampung desa tertinggal. Bagus. Sekarang masalahnya duitnya cuma 2,5 juta. Cukup untuk 1 ekor kambing. Bagusnya untuk akikah atau untuk kurban? Untuk kurban. Kenapa? Karena akikah itu ke bawah. Dari ayah ke anak. Sedangkan kurban bisa ke bawah, ayah mengkurbankan anak, atau anak berkurban untuk ayah. Oleh sebab itu lebih dekat, lebih kalau uangnya terbatas, maka pilihannya 2, berkurban untuk ayah, untuk emak, untuk almarhum, lebih utama. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga bisa. Yang lebih membutuhkan dan manfaatnya lebih besar, maka itulah yang lebih afdal. Mana yang lebih membutuhkan, manfaatnya lebih besar, maka itu yang lebih afdal. Jadi kalau ada negara kelaparan, sulit, sampai kita lihat di televisi, kurus kering, tinggal tulang, dibalut kulit, maka afdal kita kirim ke sana. Adapun di tempat kita juga sulit sekarang, COVID-19. Maka kalau ada anggota KNPI Jepang yang tinggal satu kampung, satu kecamatan, coba rembuk musyawarah. Kamu ke kampung ngirim. Iya, wah kalau gitu orang kampung sudah dapat. Udah, kalau gitu saya kirimnya ke negara ini. Musyawarah. Supaya jangan terjadi penumpukan. Karena masyarakat kita kalau sudah daging terlalu banyak, mereka nggak sanggup makan, daging mereka jual juga. Di beberapa tempat dijual dengan harga murah. Karena mereka perlu duit. Daging sudah banyak. Maka ini perlu pemerataan. Pengurus masjid juga ditanya, kambing, sapi sudah berapa ekor? Sudah banyak. Oh kalau begitu cukup, saya alihkan ke tempat yang lain. Wallahu a'lam. Kita dalam beramal ini ada skala prioritas. Yang paling tinggi wajib. Di bawah wajib sunat muakkad. Di bawah sunat muakkad adalah sunnah. Nah, kalau orang tua meninggal, apa yang pertama dilakukan? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain.
Pertama, kalau orang tua meninggal, keluarkan wasiat di bawah sepertiga. Jadi kalau orang tuanya punya harta warisan 1 miliar, cari wasiat-wasiat. Kata dia, ini wasiatku untuk bangun pesantren. Berapa? 500 juta. Batal wasiat 500, yang terlaksana 333 juta. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Keluarkan 333, tinggal 666 juta. Yang kedua, dain, bayarkan hutang. Berapa hutang orang tua? Hutangnya pas 666, habis. Selesai. Ternyata datang lagi orang menagih hutang. Sementara harta warisan sudah habis. Wajibkah anak membayarkan hutang orang tua dari uangnya sendiri? Tidak. Saya ulang sekali lagi. Anak wajib membayarkan hutang ayahnya, hutang emaknya dari firqah, dari harta warisan. Setelah harta warisannya habis, maka anak tidak wajib membayarkan hutang. Tapi kalau si anak mau membayar, bagus, itu baktinya pada orang tua. Back to Beauty dari brand kecantikan. Ada 2,5 juta. Ada 2. Pertama, orang nagih hutang bapakmu. Yang kedua, untuk kurban. Mana yang kau depankan? Kurban atau nagih hutang? Bayarkan nagih hutang. Karena ruhnya tergantung-gantung antara langit dan bumi, tak diterima sebab hutang belum berbayar. Bayarkan hutangnya, setelah itu baru berkurban. Demikian. Wallahu a'lam. Syarat muslim baligh, bukan budak, akil, berakal dan mampu. Maka di luar ini maka dia tidak sah kurban. Yang dianggap mampu, siapa itu orang yang dianggap mampu? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang dianggap mampu itu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya, orang yang wajib dia nafkahi, orang yang wajib dia nafkahi, kemudian dan orang pada hari 4 hari, 10, 11, 12, 13. Itu yang disebut dengan orang mampu. Orang yang wajib, orang yang mampu itu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan dirinya, orang yang wajib dia nafkahi selama 4 hari dan sanggup membeli hewan kurban. Jadi kalau saya sanggup, saya memenuhi kebutuhan diri saya, istri saya, anak saya selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, dan sanggup untuk membeli hewan kurban. Itu sudah dianggap mampu. Kita hitung-hitung sendirilah berapa kira-kira itu kebutuhan selama 4 hari untuk istri dan anak, dan sanggup untuk membeli hewan kurban. Itu kita sudah dianggap sebagai orang yang mampu.